Ya Allah, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Burhanuddin alias Bure di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap sama polisi atas tuduhan 5 kali melakukan pencurian di rumah warga. Astagfirullah. Pelaku ini menilap isi dompet dan celengan para warga untuk digunakan judi online. Pelaku ditangkap di wilayah Kelurahan Aliri Tengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Ini pelaku diketahui sempat kabur saat rumahnya dikepung sama polisi. Setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, ini pelaku ditemukan bersembunyi di semak-semak dan langsung diamankan. Bagaimana tanggapan warga atas permasalahan ini? Mari simak wawancaranya. Remaja di Maros nekat maling rumah kos gegara candu judi online. Bagaimana perasaan Anda? Cukup memprihatinkan sih. Sampai hanya karena judi sampai merugikan orang lain. Berbahaya sih kalau judi online. Kasihan. Apa saja bahaya bermain judi online? Bikin kecanduan. Mungkin itu bisa sampai ke masalah psikologisnya itu orang. Bisa sampai mempengaruhi juga keluarga sendiri, kayak meminjam uang saudara sampai dia tidak bisa bayar utangnya. Bahaya untuk diri sendiri, lingkungan. Meskipun berbahaya, mengapa banyak orang yang suka melakukan judi online? Ya mungkin karena ketagihan gitu Kak. Mungkin karena pada awalnya itu dapat keuntungan besar, kemudian tergoda, akhirnya dilakukan terus-menerus dan akhirnya rugi. Ya mungkin itu karena mereka penasaran kalau dicoba, misalkan 1 kali menang, penasaran akhirnya ini terus jadinya diulang-ulang terus kayak gitu. Karena faktor ekonomi, mungkin lingkungan juga. Apa yang harus kita lakukan supaya orang sekitar kita tidak kecanduan judi online? Kasih edukasi yang lebih lagi. Kalau saya sih lebih mengingatkan saja, karena pasti kalau orang sudah dewasa itu sudah bisa berpikir sendiri. Kalau terlalu dipaksa mungkin bisa merusak hubungan. Perlu pengawasan yang lebih lagi dari orang tuanya. Jadi kalau misalkan untuk yang orang dewasa mungkin kayak apa ya, diingatkan saja terus. Mungkin agamanya diperbaiki, terus lingkungannya jangan salah memilih teman. Apakah pemerintah harus bertanggung jawab terhadap maraknya judi online? Iya. Menurut saya sih itu kembali masing-masing diri orang yang ikut judi tersebut. Kurangnya pengawasan pemerintah mungkin. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau mungkin salah satunya dengan menutup situs judi online agar tidak ada lagi orang-orang yang mengikuti judi tersebut. Mungkin lebih menetapkan aturan terkait judi online, kalau bisa dihapuskan. Lebih diperhatikan itu situs-situs iklan yang ada di website supaya tidak gampang diakses. Dari kemaksiatan satu berbuah jadi kemaksiatan lainnya. Ini yang meresahkan sekali sahabat muslimah. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini, Dik? Mari simak penjelasan Ustazah. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya. Remaja maling karena judi online, generasi makin kriminal. Kasus seperti ini sungguh sudah menjadi fenomena. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja hari ini tidak lagi memahami jati dirinya yang hakiki. Mereka menganggap bahwa hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang saja. Inilah pemikiran kapitalis yang berasaskan sekularisme, yaitu memisahkan aturan agama dari kehidupan. Istilahnya hari ini, jangan bawa-bawa agama dalam urusan dunia, jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, jangan bicara agama di tempat kerja atau di kantor. Agama tidak boleh mencampuri urusan pendidikan, kesehatan, pergaulan, bisnis, termasuk di dalam mencari nafkah, yang mungkin oleh sebahagian orang menjadikan judi ini sebagai jalan pintas memperoleh kekayaan. Atau bila judi ini dianggap sebagai sebuah kesenangan, maka mereka menganggap Islam tidak boleh mengatur cara mereka mendapatkan kesenangan. Sehingga hal ini membuat mereka tidak merasa berdosa saat melakukan kemaksiatan yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
Terbentuknya pemahaman remaja kita yang sekuler kapitalis tidak lepas dari penerapan sistem pendidikan berbasis sekularisme yang diterapkan di negeri ini. Pendidikan kita lebih fokus mencetak generasi yang berprestasi, yang bernilai materi. Negara abai terhadap pembentukan generasi yang bertakwa dan berkepribadian mulia. Mereka harusnya taat secara totalitas kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan-larangannya. Tetapi negara malah sibuk mengeksploitasi generasi pada aspek ekonomi dan negara tidak menampakkan keseriusannya mengatasi judul ini sehingga gagal memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Sistem sekuler kapitalis ini meminggirkan agama dalam urusan dunia bertentangan dengan akidah Islam karena akidah kita melarang untuk mengambil agama ini sebahagian lalu mengabaikan sebagian yang lain. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ancaman Allah dalam ayat ini sebagai indikasi keharaman kita mengambil sebahagian ajaran Islam lalu mencampakkan sebahagian yang lainnya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil syariat Islam secara kafah atau totalitas sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Secara individu, keluarga, masyarakat, dan negara semua wajib berislam secara kafah. Setiap individu-individu muslim atas dorongan akidah Islam, mereka menjalankan syariat Islam secara totalitas, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, termasuk diantaranya berjudi, karena mereka takut akan konsekuensi, kehinaan di dunia, dan pedihnya azab di akhirat kelak. Orang tua membimbing anaknya, keluarganya, agar mereka senantiasa berjalan di atas rel agama, sehingga mereka terhindar dari api neraka. Masyarakat menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai perwujudan kasih sayang di antara sesama kaum muslimin, sehingga tercipta kontrol sosial yang indah dan mereka tergolong sebagai orang-orang yang beruntung sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. Negara sebagai support system bertanggung jawab membentuk generasi bertakwa. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem Islam secara kafah, termasuk dalam hal ini sistem pendidikan Islam. Tentunya berbasis akidah Islam, sehingga output pendidikan tidak hanya sekedar cakap dalam sains dan teknologi, tetapi juga mereka memiliki kepribadian Islam. Tentu pendidikan ini harus ditunjang oleh sistem ekonomi Islam, politik Islam, serta seperangkat sistem Islam lainnya. Negara akan memberantas, meretas, dan memblokir sistem judi online dari sosial media dengan teknologi IT yang mutakhir dan pakar IT yang mumpuni yang tentunya juga bertakwa. Para syuratoh atau polisi akan meringkus para pelaku dengan mudah dan akan diadili oleh Qadi Hisbah. Pelaku akan mendapatkan sanksi berupa ta'dzir sesuai tingkat kejahatan mereka yang mereka lakukan. Dengan penerapan sistem Islam yang kafah ini, maka kerahmatan Islam bagi seluruh alam akan nampak dan akan menyelamatkan manusia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.